Kembali lagi di Rumput Teki Channel. Ada Vario mak saya. Sudah lama banget nggak saya cek kondisi motornya bagaimana. Nah, ketika sobat pengen ngecek motor, itu beberapa hal penting yang perlu diperlukan. Ini bisa dilakukan oleh orang awam. Jadi ini servis motor untuk pemula ya. Itu sangat sederhana. Yang pertama kali, pastikan kita berdoa dulu dan siapkan alat yang cukup. Berdoa mulai. Yang pertama pastinya yang paling mudah adalah dengan cara mengecek kondisi secara visual seperti minyak rem. Pastikan dalamannya masih ada. Tandanya adalah kampasnya masih tebal atau tidaknya. Ya, ini masih tebal ya. Kemudian cek tekanan ban. Kemudian gojak-gojak apakah lakernya kena atau tidak secara lurus dengan asoknya ya. Kalau gini ya percuma. Nih, bagus, tekanan ban oke. Kalau kempes di pompa, kemudian ke depan bagian lainnya sok ya, soknya bocor tidaknya, tidak terlalu urgent tapi cuma cek aja. Kemudian kita lari ke belakang pada bagian kampas remnya. Ya, ini masih tebal ya. Kalau ini masih ke dalam sana berarti sudah jelek. Ini masih tebal. Karena kampasnya bagus. Kemudian tekanan bannya ini juga bagus. Untuk bagian luar seperti itu, kampas rem, tekanan ban, laker. Kita naik ke atas pada setelan komstir. Di standar tengah, kemudian ini dinaikkan ban, dicek apakah komstir ini kencang atau kendu. Kalau matic biasanya kencang sendiri ya, jadi dikendorin. Tengah-tengahnya ini aman, berarti ini tidak masalah. Kemudian pengecekan secara visual lanjut kepada mesin. Yang pertama dari kondisi oli. Ya, kelihatan masih bening ya, walaupun kecoklatan tapi bening, masih bagus. Kemudian kita menuju ke oli garden. Oli garden diganti setiap 8.000 kilo. Jangan terlalu sering. Kelihatan kalau ini tanpa rembes toh, karena ini jarang diganti sesuai dengan jadwalnya. Tigarnya masih bening, aman. Ya, ini pastikan karetnya ini tidak sobek ya, bagian sini ujung. Ini biasa ini sobek. Dan pula bagian sini sering kena ban. Pastikan ini tertutup rapat dan pula ini masuk ke box filter. Untuk motor apa aja masuk ke box filter ya. Tapi nggak berhubungan sama filter, cuman ke boxnya aja. Ya, begini untuk businya, terlihat dia ada kerak-kerak, tapi warnanya putih. Bagian ini sini putih, pada bagian ujung sini juga putih. Ini bagian bawah merah bata, jadi ini untuk kondisinya bagus, tidak terlalu bikin was-was, nggak perlu setel angin ya, karena kondisinya sudah bagus. Nah, untuk kerak-kerak seperti ini normal ya, karena dari bensin pembakaran dan pula oli pasti ada yang masuk ruang bakar. Tidak mungkin oli nggak masuk ruang bakar, pasti ada, walaupun itu sedikit pasti ada, karena emang olinya berfungsi untuk melumasi ring seker. Tetap ada yang kebakar guys, aman aja nih masalah. Kondisi seperti ini ya sobat, kalau buka busi kondisi ini masih bagus. Untuk setelan mesinnya tidak perlu khawatir, untuk busnya juga masih oke. Untuk setelan kerapetannya ini setel aja, dan angkatannya lebih nyos. Ini sekitar 0,7.
standarnya 0,9. Dapetin dikit biar tenaganya bawah ketika akselerasi lebih enak. Dan jangan lupa dibersihkan. Kalau bisa membersihkan busi jangan pakai amplas. Amplas itu kan mengikis businya, bukan keraknya. Kondisi dingin boleh dicuci pakai bensin, tapi kalau pas panas jangan ya. Ya, untuk motor matic pastinya penting banget untuk ngecek filter. Dikarenakan filter ini di bawah ya, untuk motor matic cepat kotor ya. Nih kayak gini wajib ganti ya, kotor banget ini. Yo, itu. Karena motor matic itu filternya di bawah, jadi dia cepat kotor. Tapi alhamdulillah ya, dengan kondisi kotor kayak gini busnya masih bisa putih. Ini dalamnya kayak ini perlu ganti ini guys. Nah, ini pastikan dia kering bagian belakang sini. Kalau dia basah berarti kemasukan oli. Perbaiki di bagian gasket head cover, bukan seal ya, tapi gasket head cover, dia pasti bocor. Atau kalau tidak bocor ya pasti kelebihan oli. Ini sudah perlu ganti ya. Harga 55.000. Karena filternya belum berlubang, dipasang lagi. Filter jangan dilubangi ya. Kalau dilubangi itu karburatornya cepat kotor. Jadi kita nggak perlu buka karburator kalau filternya masih tidak berlubang. Tapi kalau berlubang, Anda harus buka karburator. Penting juga untuk ngecek radiator masih ada tidaknya, goyang-goyang. Ini hijau-hijaunya di sini ya. Masih di tengah-tengah, masih aman. Karburator tidak perlu dibuka, klep tidak perlu karena ini untuk pemula ya. Kemudian ini dibuka untuk skepnya aja. Tidak perlu buka karburator karena tadi filternya bagus. Nah, masalahnya adalah itu dia ada pergerakan dikit ya. Lubang yang depan ini seharusnya dia mengarah ke ini, depan sini persis. Ini agak ke belakang. Itu harus dipindah karena bisa mengurangi tenaga. Jadi sudah tepat di depan ya, lurus. Nah, ini sudah bisa untuk dipasang. Jika muternya enteng banget dikasih solatip atau benang boleh. Sudah ada videonya di rumput kipasnya. Kemudian ini panjangnya dicek. Ini ya, nggak sampai setelunjuk standarnya. Untuk yang vario, yang bit itu dari sini sampai sini. Kalau bit, kalau vario segini aja. Ini masih standar, tidak perlu ditarik-tarik, tidak perlu diulur-ulur. Untuk motor karburator
seperti skep dan busi sudah cukup. Jika businya terlalu hitam, setel karburatornya ke kiri keluar. Kalau terlalu putih, dia setel ke kanan. Jadi sesuai dengan kebutuhan, diambil yang paling tinggi. Nanti kita praktekkan. Kemudian untuk yang lainnya, paling penting untuk matic adalah CVT. Untuk CVT, kondisi yang perlu dicek antara lain seperti ini. Roda diputar, ada bunyi tidaknya. Ini tidak ada bunyi ya, masih adem, tidak masalah. Dan dari kondisi bibelnya, bibelnya ini sudah ada retak. Untuk batas ambangnya ini sudah masuk 24.000 kilo kayak gini ya pastinya. Tapi jika dipertahankan masih bisa. Tapi kalau untuk buat mudik lebih baik diganti. Kemudian ini warnanya ada coklat-coklat kayak karat ya. Dicek bagian bos depannya itu ada karatnya enggak. Kalau di dalamnya sini itu enggak ada karatnya, berarti itu normal, wajar. Dari bagian samping kiri kanan puli yang belakang dan depan ini karena dari besi pasti ada kerak-keraknya. Dan pula untuk bagian bosnya, jika dia ada grease-nya, dia aman. Yang penting adalah kondisi dari bibel ini, pastikan dia letaknya itu masih dalam kondisi aman. Ini masih aman, tapi jika perlu diganti. Nah, kalau letaknya itu sudah sampai ke dalam sini, ya itu harus wajib. Seperti biasa untuk CVT yang masih bagus kita cukup lumasi. Untuk bagian bosnya kayak gini aja. Jika sobat pengen bongkar lebih bagus, tapi kalau nggak mau bongkar kayak gini aja cukup. Nah, setelah itu juga untuk bagian lain seperti ini, starternya dilumasi biar nanti masuknya empuk. Ya, kemudian untuk bagian ini sedikit aja biar cepat masuk, mudah masuk. Dan pula seperti kickstarter. Untuk selahannya cukup pakai oli aja di bagian pirnya ini. Ya, selesai. Dan ini semuanya dipasang-pasang. Sudah kepasang, kemudian dihidupkan mesinnya. Pastikan starternya bagus. Jika perlu di setel, ke kiri mengiritkan, ke kanan memboroskan. Dan pula setel remnya. Dapatkan jalan parkir yang enak. Cek lampu-lampu. Ini lampu remnya mati satu. Setelah lampu depannya juga mati satu. Cek lampu-lampu, kemudian pastikan stasernya bagus.
Ya, demikian cara nyervis Vario untuk pemula. Dari awal bagian luar rem, kampas rem, setelan rem, tekanan baut, laker, kemudian bagian dalam radiator, oli gardan, oli mesin, busi, karburator, jikit, dan pula CVT harus karena motor matic. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Semoga bisa dimanfaatkan banyak orang. Gantilah yang perlu diganti: lampu depan mati 1, lampu rem, bibel, filter. Perkiraan biaya sekitar 250-300 ribu belum sama pasang. Rumput Teki Channel, mantap.